Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi, kajian kitab Matan Abu Suja, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, melanjutkan pembahasan pada minggu yang lalu, di mana kita masih membahas syarah tentang sholat istisqa. Kita ambil syarahnya dari kitab Al-Imta' bi Syarhi Matan Abi Suja. Kita sampai syarah yang kelima, di mana dijelaskan di dalam kitab ini siyamu salasati ayyam mutatabi'ah. Jadi sholat istisqa itu hendaklah didahului dengan puasa 3 hari berturut-turut. Jadi sebelum pelaksanaan sholat istisqa, maka imam atau pemimpin kaum muslimin memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa 3 hari sebelumnya secara berturut-turut. Wa yasumu ma'humul imam wa yahrujuna lis-salatil yaumir rabi. Lalu mereka, yakni yang dimaksud imam dan juga kaum muslimin berpuasa, lalu pada hari keempat mereka keluar atau pergi ke tanah lapang. Wahum shaimuna, dan pada hari keempat tersebut, yakni pada pelaksanaan sholat istisqa, mereka masih melaksanakan puasa, yakni puasa pada hari yang keempat. Fajamalatis siyami arba'ata ayyam. Jadi puasanya berarti 4 hari. 3 hari dilakukan di rumah, kemudian puasa yang keempat sekaligus melaksanakan sholat istisqa. Wa dzalika li'anna da'watu sha'im la turaddu. Yang demikian itu karena orang yang berpuasa itu doanya diijabah, doanya tidak tertolak. Jadi tujuannya niku men dongane kaum muslimin nalikane salat istisqa niku diijabah nang Gusti Allah. Sebab ndonga nyuwun udan. Kemudian yahrujul imam aw naibuhu bin nasi ila sahra
haisul makanul wasi'u alladhi yajtama'an nas wa hum sha'imuna fil yaumir rabi lis-salati wad du'a'i. Kemudian pemimpin atau wakilnya atau yang mewakili itu keluar bersama kaum muslimin, keluar bersama dengan manusia yang akan melaksanakan sholat istisqa ke tanah lapang, di mana tanah lapang yang paling memungkinkan, yang luas, yang memungkinkan berkumpulnya manusia. Karena umpamanya buat tentang lapangan kan kurang omber nggih, jadi teng lapangan. Jadi dilakukan di tanah lapang yang memungkinkan manusia berkumpul di sana, lalu mereka melakukan sambil melakukan puasa pada hari keempat untuk melaksanakan sholat istisqa dan juga berdoa. Kemudian yahrujun nas bila zinatin aw tibin. Manusia pergi ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat istisqa tanpa menggunakan perhiasan, walatibin, dan tidak menggunakan wewangian. Jadi kondisinya bener-bener menampakkan kesederhanaan. Jadi kayak mengarep jod BLT kayak Pak, jod BLT kalunge enggone grembyang gede banget gitu. Terus gelange motore main, HP-ne Oppo. Lah ya sing ngarep aweh BLT ya iki jane wong miskin temenan apa ora iki. Ya miskin ngakune tapi jebulane ora. Lah kan repot. Ini persis seperti itu. Jadi kulan panjenengan arep ndep-ndep, arep nyuwun maring Gusti Allah, pergi ke tanah lapang untuk sholat istisqa, tidak menggunakan perhiasan dan tidak menggunakan minyak wangi. Jadi semoga, tapi bukan berarti apak niku mboten Pak, sebab mungkin sunahin niku tetap siram. Jadi tanpa menggunakan perhiasan. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, ma'an nadhafa fi siyabi bidlah au saubul mihnah. Namun tetap memperhatikan kebersihan dengan menggunakan pakaian mihnah, yaitu pakaian profesi masing-masing. Fannajara yahruju bisaubihi, maka tukang kayu dia keluar dengan menggunakan seragam tukang kayu. Wal hadad bisaubihi, tukang besi, nek cara siki pandai besi, keluar dengan menggunakan seragam sebagai tukang pandai besi. Wahakadha, dan begitu pula seterusnya. Sing umpamane kerjane nang sawah ya pakaian sing gombong sawah, tapi sing bersih. Sing umpamane tukang arit yang nganggo kelambi pakaian tukang arit. Kados makaten. Fala tafakhur, maka mereka tidak boleh bermewah-mewah. Jadi jangan bermewah-mewah. Mau melaksanakan sholat istisqa, arep ndep maring Gusti Allah, arep nyedak maring Gusti Allah, kok malah mungkin ya ngetokna mobil sing paling main. Umpamane nggih, mobile umpamane ana sing murahan, ana sing mohan. Sing digawa sing larang dewek. Lah niku jenengane bermewah-mewah, tafakhur. Gawa ya sing eblek-eblek kayak gue ya. Sing penting glinding kayak gue, sing penting melaku. Walaupun mungkin punya kemewahan di rumah. Jadi tidak bermewah-mewah. Wala azamah, tidak mengagungkan diri, tidak menunjukkan ini siapa saya. Iki nyong siapa loh. Jadi senajane presiden sing mimpin nanti memimpin sholat istisqa, tetap dia harus dalam penuh kesederhanaan. Tidak boleh menunjukkan keagungannya atau kesombongannya. Bal fi istiqanati ay khusyu' wa dhul lillahi ta'ala. Yani bahkan yang dilakukan adalah dalam keadaan khusyuk dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tadarru ay yatawaddu minal jami'i fil hay'ah, dan juga tawadhu. Tawadhu niku sikap rendah hati. Sikap rendah hati. Bahasa kelan panjenengan merendah. Tawadhu dalam hal apa?
minal jami'i, dalam semua apapun, fil hay'ah, tingkah lakune, polae, wal masyiyah, carane melaku. Nah, ini kan kadang enten Pak, carane melaku wong peloposan karo wong ora iku keton Pak. Dadi enten. Lah niku carane melaku niku digawe biasa, digawe tawadu, merendahkan diri. Jangan sampai menunjukkan keangkuhan atau kesombongan. Jadi caranya berjalan, wal kalam, cara berbicara, wal julus, caranya kita duduk, menunjukkan bahwa kita benar-benar tawadu atau rendah hati. Kemudian ada faidah, yusannu liman arada ayyusallat salatil istisqa ayyaghtasila qablaha. Disunnahkan bagi orang yang akan melaksanakan salat istisqa untuk mandi sebelumnya. Wa ayyaqta'a kullu raihatin karihatin, dan juga menghilangkan atau melepaskan dari seluruh apapun bau-bau yang tidak enak. Jadi adus siram kira-kira sing merek nama mambu nopo mboten enak niku diguang. Artosipun bar mangan pete yo sikatan, bar mangan jengkol sikatan. Ampun ngantos bar mangan jengkol ngono langsung ora sikatan, langsung bablas mawon nggih. Lah niku raihah karihah, bau yang tidak enak. Az-zihab min tariqin wal 'udatu min tariqin akhar. Kemudian pergi ke tanah lapang melalui jalan dan kembali melalui jalan yang lain, maka kondisinya sama seperti sholat id. Dalan singgo mangkat karo dalan singgo balik niku benten. Hurujul atfal, anak-anak juga diajak untuk ikut melakukan sholat istisqa. Anak-anak diajak untuk ikut ke tanah lapang. Fadu'auhum mustajabun, maka karena doa anak-anak itu dimungkinkan untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'adam irtikabihi mil ma'asi, karena anak kecil belum melakukan kemaksiatan. Jadi karena anak kecil insya Allah masih suci, maka dimungkinkan doa mereka diijabah oleh Allah, diajak serta anak-anak kecil. Tapi yang konang-konang aja dikondisikan aja nganti nang tanah lapang kok jebulane dolanan telembungan tok iku ya. Wong biasa nek nang lapangan anak rame-rame mesti ya. Lah kan anak bakul dolanan lah. Ya, boleh nanti, belinya nanti setelah selesai acara salat istisqa. Wa yusannu khurujul kibari liraqtin qulubihim. Disunnahkan diajak keluar ke tanah lapang orang-orang dewasa, orang-orang tua. Kenapa? Karena lembutnya hati mereka. Wa kadzalikan nisa, dan begitu pula para wanita pun diajak untuk ikut ke tanah lapang untuk melaksanakan salat istisqa. Nginda aman al fitnah, ketika kondisinya aman dari fitnah. Wal bahaim, dan juga diajak serta hewan-hewan ternak. Sing gawa duwe wedhus, gawa wedhuse, sing gawa kebone digawa. Jadi binatang ternak ikut diajak ke tanah lapang. Walaupun ini dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, tapi dalam kitab ini dijelaskan binatang ternak diajak serta. Kenapa? Fa innal ma'a daruratul lahum, karena air itu adalah kebutuhan bagi mereka para binatang. Maksudnya mendo sapi lan saliyane juga mungkin melundonga. Sebab mengapa? Kewan juga butuh banyu, diajak. Oh ngopi tik, ya repot ucul mo ya malah ya. Nah niku. Ya sing kira-kira bisa ditenteng ae. Mungkin untuk simbolis mungkin ya anak sing bawa mento siji, nggawa kebo siji, nggawa jaran siji niku bahaim, binatang ternak. Kalaupun tidak membawa pun tidak mengapa. Karena ini termasuk kategori masalah perkara dalam kitab ini dianjurkan, bukan kewajiban.
Tapi ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian ayyusallal imam aw naibuhu salatul istisqa bin nasi jama'atin qabla al khutbah. Imam atau yang mewakilinya salat istisqa dengan manusia atau dengan kaum muslimin dengan berjamaah sebelum khutbah. Wassalatu ka salatil id, dan salatnya sama seperti salat id. Rak'atani, 2 rakaat. Yukabbiru qabla ta'awud wal qira'ah fi rak'atil ula sab'u takbiratin ghairu takbiratil ikhram. Jadi pada rakaat pertama sebelum kita membaca ta'awud, sebelum membaca Al-Fatihah, diawali dengan 7 takbir selain takbiratul ikhram. Wa yukabbiru fi rak'ati tsaniyati, dan kemudian bertakbir pada rakaat yang kedua, khamsu takbiratin ghairu takbiratul intiqal, diawali 5 kali takbir selain takbir intiqal. Jadi persis kayak sholat id. Kemudian ada faidah, al-qira'atu fi salatil istisqa jahron, bacaan pada sholat istisqa itu dibaca jahar, artinya imamnya bersuara. Imamnya bersuara. Wa yusannu ay yaqra'u fil rak'atil ula bi surah Qaf au al-a'la, dan disunahkan membaca pada rakaat pertama membaca surat Qaf atau surat al-a'la. Wa yaqra'u fil rak'ati tsaniyah suratul qamar au al-ghasiyah, dan membaca pada rakaat kedua dengan surat al-qamar atau surat al-ghasiyah. Kemudian ada faidah, ada satu faidah, salatul istisqa tusalla fi ayyi waqtin. Salat istisqa itu salat yang boleh dilakukan di waktu manapun, hatta fi awqatil karahah, sehingga sampai di waktu-waktu yang dimakruhkan kita untuk melakukan salat. Li'annaha salatun laha sababun, karena salat istisqa adalah salat yang memiliki sebab. Jadi taruhlah umpamane salat istisqa niku kok ora dilampahi enjang-enjang, niku angsal, Pak. Senajan niku nang wekdal ingkang dimakruhkan kula panjenengan salat. Lah niki mandan benten sekedhik kali salat Id. Nek salat id niku kedah enjang-enjang sebelum matahari tergelincir atau sebelum masuk waktu duhur. Tetapi salat istisqa boleh dilakukan kapanpun, sekalipun di waktu yang kita dimakruhkan untuk melakukan salat. Jadi satu contoh umpamanya kok keleres kobre sore, ya sore wes, sebab mungkin pagi orang pada kerja. Nah, pada saat mereka pulang kerja semua sekaligus mampir ke tanah lapang melaksanakan sholat istisqa. Ini biasanya nak sore, kadang-kadang akhirnya bubar, pokoknya bubar. Memang efisiensinya itu pagi hari. Kemudian selanjutnya, yahtubul imam aw naibuhu ba'da shalah khutbataini ka khutbatil id. Imam atau yang mewakilinya itu berkhutbah setelah salat dengan 2 khutbah ka khutbatil id, seperti khutbah salat id, karena ini mengikuti madhab Syafi'i. Jadi salat istisqa khutbahnya juga sama, yaitu 2 kali khutbah. Anahu yubaddilu takbir bil istighfar,
Cuma yang berbeda adalah ketika khutbah pada sholat id dalam madhab Syafi'i diawali dengan 9 takbir, tetapi pada khutbah sholat istisqa diganti dengan 9 kali istighfar. Jadi untuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 9 kali bukan, tapi diganti Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 9 kali. Itu disunahkan untuk beristighfar. Atau kalaupun tidak demikian, di setiap sela-sela khutbah yang disampaikan perbanyak kalimat istighfar. Diperbanyak kalimat istighfar. Kalau menggunakan 2 khutbah, khutbah pertama bisa diawali 9 istighfar, nanti pada khutbah kedua diawali dengan 7 istighfar. Fa yastaghfiru fi awalil khutbatil ula 9 istighfarat. Jadi diawali dengan 9 istighfar. Wa fi awalil khutbatis tsaniyah 7 istighfarat. Pada khutbah kedua diawali dengan 9 istighfar. Niku bentene niku. Jadi diganti kalimat takbir untuk mengawali khutbah dengan istighfar. Wa yaksiru minad du'ail qurab, dan memperbanyak doa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allahu la ilaha illallahul azimul halim, ataupun la ilaha illallah rabbul arsyil azim, dan seterusnya. Banyak ucapan doa-doa sing merekna kulan panjenengan edek karo Gusti Allah. Yatawajjahul imam tajahul qiblah fi sulusil akhir minal khutbati tsaniyah. Kemudian imam menghadapkan atau imam menghadap ke arah kiblat pada sepertiga akhir dari khutbah yang kedua. Pada saat khatib itu sedang berdoa, yakni di sepertiga khutbah kedua, yakni pada saat membaca doa, ini khatib menghadap ke kiblat. Jadi khutbah niku kan ngadep jamaah nih, ngadep jamaah. Maka nanti pada saat sudah mulai pembacaan doa, khatib menghadap kiblat, maka dia membelakangi jamaah. Membelakangi jamaah. Karena sunnahnya berdoa itu menghadap kiblat. Wa yu'ta dhahrihi lil musallina. Jadi yang nampak oleh kaum muslimin adalah punggungnya, punggung daripada khatib tadi. Wa yahulul imam aw naibuhu asna'al khutbah ridauhu, dan imam itu membalikkan atau wakilnya itu membalikkan di tengah-tengah khutbah selendangnya mayudhu alal katifi, yang diletakkan di atas bahunya, bi ayyaj'ala a'lahu asfalahu, yang di atas dipindah di bawah, wa asfalahu a'lahu, yang di bawah dipindah di atas, wal aiman 'alal aisir wal aisar 'alal aiman, yang di sebelah kanan pindah ke kiri, kiri pindah ke kanan. Jadi contohnya kados niki, Pak. Niki terus niki pindah kados niki. Nah, sudah pindah ke sini. Atau dengan cara yang lain juga ada. Jadi yang penting posisi selendang atau sorban atau rida itu dipindah. Sing nangisor dadi solang dhuwur, dhuwur dadi nangisor, sing nang kanan pindah kiri, kiri pindah ke kanan. Kan wonten tiyang sing ngangklek niki wonten sing senenge nang kanan, sing senenge nang kiri gitu niku. Nah, sing nang kanan ya berarti pindah meng kiri, sing nang kiri pindah kanan. Nanti begitu khatib memindahkan selendangnya, para jamaah yang membawa rida atau selendang pun mengikuti. Jadi jamaah juga melu, Pak, dalam bentuk tafaul, sebagai bentuk tafaul atau sikap optimisme, optimis bahwa insya Allah doanya akan diijabah.
kata niku. Lah niku nek gawa ridak pala. Kelas kula panjenengan kan kadang mboten betong. Kemudian ada faidah. Al-muradu min tahwilil khatib nafsahu ila jihatil qiblah tafa'ulan biha fahiya fa'lun hasanun wa raja'an ayyahulallahu ta'ala halihim minal jadabi wal atasi ila rahai wal khairi. Jadi yang dimaksud dengan khatib itu merubah posisi dirinya menjadi menghadap kiblat, ini sebagai sikap tafaulan, optimisme, fahiya fa'lun hasanun. Ini merupakan pertanda baik dan harapan Allah akan merubah keadaan mereka dari kondisi kering, wal atos kehausan, ila roho kepada kemakmuran, wal khairi dan kebaikan. Jadi niku sifat sikap optimisme. Pada saat donga muter menghadap kiblat, kemudian selendangnya dirubah posisinya. Nah. Kemudian al-iksaru minal istighfari wad du'ai, memperbanyak doa, istighfar dan doa, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Wa a'dhamu sighatil istighfari, dan kebanyakan atau bentuk istighfar, sighat istighfar yang paling agung adalah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan niki umpamane nek arep diwaos lengkap. Nah niku sae. Kemudian tadziul khutbatani qabla shalah, boleh dua khutbah itu dilakukan sebelum sholat. Dan ini kondisinya diperbolehkan untuk sholat istisqa, khutbah dulu baru sholat, diperbolehkan. Waqad fi'luha Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakinnal afdalu, akan tetapi yang paling utama, fi'luha ba'da shalah, dilakukan khutbah itu setelah sholat. Li'annahul aksaru min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, karena itu yang lebih sering dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk sholat istisqa ini khutbahnya walaupun boleh dilakukan sebelum sholat istisqa, namun yang lebih utama dilakukan setelah sholat istisqa, karena itulah yang lebih sering dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dengan doa yang dipanjatkan? Apakah redaksinya harus mengikuti yang dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka dijelaskan di dalam kitab ini Du'aul Istisqa, tentang doa istisqa, doa meminta hujan. Ad-du'a'u bidu'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sunnah wa idba. Doa dengan menggunakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disunnahkan, dan ini merupakan idba, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal khair kullal khair fi idba'i sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan baik setiap kebaikan dalam hal itba kepada Nabi, kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin idza da'al muslim bi ayyi du'ain jaza. Akan tetapi ketika doanya itu dengan doa yang disusun sendiri oleh kaum muslimin, dengan doa manapun diperbolehkan. Umpamanya kok ndongane niku ditambahi atau mungkin disusun sendiri oleh kiainya, oleh ustadznya, disesuaikan dengan kondisinya, maka ini pun diperbolehkan. Kemudian
Jadi kalau dalam kitab ini bentuk doanya sudah dibuatkan, jadi sudah ada teksnya. Kalau khotibnya tidak hafal boleh membaca. Kalau umpamanya mau minta disusunkan, dibikinkan juga bisa. Kemudian qala al-musannif, penulis kitab ini menjelaskan wa yaghtasilu fil wadi idza sala, dan mandi di lembah jika air hujan sudah mengalir. Jadi nalikone salat istisqa ternyata qadarullah kok langsung begitu ndonga diijabah nang Gusti Allah langsung udan, niku justru lan panjenengan dipun anjuraken ken adus karo toya niku wau. Nah, niku nek umpamane mboten siram minimal membasahi. Tapi malah pada melayu umpamane nggih. Lah niku justru disunahkan kita untuk mandi. Wa yusabbihu lira'di, membaca tasbih ketika ada petir. Ana beledek maka subhanallah. Subhanallah ya. Wal bar, ana kilat, ada petir, ada kilat, kita membaca tasbih. Jadi disunahkan kita untuk mandi au yusibu badanihi, atau mengenakan badan kita dengan air hujan tadi. Minimal ada bagian anggota tubuh yang dibasahi dengan air hujan. Wal afdalul ghuslu bil ma'in nazili minas sama'i, dan yang lebih utama adalah mandi dengan air yang memang turun dari langit. Wa yatawaddo au yatawaddo, atau berwudu. Nek ora adus ya paling ora wudu. Wa in jama'a bainahuma fa huwa afdalu wa dzalika li annal mataru rahmatun. Dan jika dikumpulkan keduanya, mandi juga, wudu juga, maka ini lebih utama. Jadi ya bis begitu sholat istisqa lagi khutbah ngerti-ngerti udan, langsung mandi. Habis mandi airnya deras, kita wudu juga dengan air hujan itu tadi, maka ini lebih utama. Yusannu ayyasbaha syahsi 'inda sima'i ra'di, disunahkan seseorang yang mendengar adanya petir untuk mengucapkan tasbih subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikati min hifatih, atau subhanallah dengan kalimat biasa pun diperbolehkan. Jadi niki di antara perkawis ingkang dipun sunahaken nalikane kulan panjenengan niku salat istisqa atau salat meminta hujan. Nah nek seniki lagi kakean udan, Pak. Dadi mulane nganti kulan panjenengan akeh wong pada sumeng mriyang sebab niki pancaroba. Bar musim panas terus musim udan. Sudah israk nopo belum? Belum ya? Bismillah. 2 menit lagi. Okay. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo. Monggo. Okay. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nek mboten nonton toyang nggih mboten adus nggih mboten siram rin. Niku kan kondisine kados makaten. Kemarau panjang. Kadang-kadang walaupun kemarau panjang orang itu tetap dia punya persediaan air atau ngungsi adus nang ndi kata niku lah. Artinya yang dimaksud kemarau panjang bukan berarti air itu sudah habis total babar basoran ana banyu niku kan mboten nggih. Jadi satu contoh umpamanya nih, kalau daerah Banjar Kota itu termasuk daerah SMK Muhammadiyah, itu daerah mana itu ya? Wangon ya. Itu namanya PDAM nek wis musim kemarau itu sering asat, Pak. Nah, sering asat. Tapi ya tetap pandai-pandai pakai siasat. Itu bisa, ternyata bisa. Seperti kita di sekolah itu dulu itu pakai sanyo, Pak, pakai sanyo. Jadi kalau pagi itu pokoknya toren itu diisi pakai sanyo.
air pump tapi disedot, nanti ditampung. Nah nanti walaupun sudah siang, air PDAM sudah nggak ngalir, nah, stok kita sudah banyak. Nah, caranya begitu ya. Jadi kalau memang tidak ada air sama sekali ya tentu kita tidak mandi. Tapi insya Allah, nek senajan kemarau panjang ya masih bisa mandi, walaupun mungkin mandi ngungsi, mandi atau air beli seperti di daerah Karanganyar ya, tempatnya Mas Rahmat itu kalau musim kemarau itu mereka beli air satu toren itu berapa Mas? 125 ya dulu ya, 125 satu toren itu air beli. Nah pada saat menjelang mau sholat istisqa, nah dipakai untuk mandi dulu. Angkol udan maning gue loh. Nah mudah-mudahan nanti hujan. Katos makata. Jadi mandi itu tidak wajib tetapi sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Enten malih napa? Cekap nggih. Wonten? Monggo, Pak. Mboten nggih. Cekap nggih. Bapak Ibu jamaah pengawasan yang mugi-mugi tansah dipun muliakan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.